Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai saat ini kita masih diberikan nikmat dan karunia-Nya, terutama adalah nikmat kehidupan. Karena sampai pagi hari ini masih bisa menghirup udara segar, ya Pak ya, masih bisa menghirup udara segar. Kalau udara ini berhenti, Allahu a'lam, kita tak jumpa begini Pak. Ya. Kemudian selawat dan salam mari sama-sama kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini mohon maaf kalau ada yang beragama lain, ya, menyesuaikan. Yang saya hormati Ketua Koperasi Rimba Mutiara beserta jajaran, kemudian juga badan pengawas yang saya hormati, kemudian bapak-bapak, ibu, apakah unsur pimpinan atau manajer atau kelompok tani yang tak bisa saya sebutkan satu persatu, yang saya hormati pada hari ini. Baik Bapak, sebelum kita masuk kepada acara, mungkin sedikit sosialisasi dari kami. Tentu perlu memperkenalkan diri ya Pak ya. Perlu nggak Pak? Kalau perlu perkenalkan diri gitu kan. Karena kata orang, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Kalau nggak cinta terserah Bapak itu. Mau berkomunikasi kita terus atau bagaimana, itu terserah ya. Tapi mudah-mudahan komunikasi ini berjalan dengan baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua beserta jajaran nih yang sudah inisiatif dari awal pertemuan kemarin. Mereka ingin konsultasi sama kami dan sekaligus berkoordinasi di Dinas Pertanian, dan hari ini kami dikirimi surat supaya hadir di hadapan Bapak-bapak. Nah, ini memang hebat Ketua nih. Kenapa? Sebetulnya kami yang bilang Pak Ketua ada ini, tapi ini Pak Ketuanya udah duluan ya. Jadi berdasarkan konsultasi kemarin. Jadi kami dari Dinas Pertanian Kabupaten Siak, yang mana nama saya Sukarini Pak. Kalau dari nama tuh orang Jawa apa orang kita Sumatera? Nama Sukarini ya. Tapi kalau saya buka kartu nih, kalau di saya ini sudah 4 darah nih Pak. 4 darah nih di dalam tubuh saya nih. Jawa Barat, kemudian Tapanuli Selatan, Padang, Melayu. 4 nih Bapak Ibu ya. Makanya namanya Sukarini, nama orang kita Jawa. Ya kan, orang kadang manggilnya Emik gitu. Emek tuh karena orang kita Jawa, Emi itu kan pakai Pak, ujungnya Emek gitu kan. Emek, gitu dia. Kalau Karti itu Dek, gitu. Jadi kami dari Dinas Pertanian, kebetulan saya dipercaya sebagai kepala bidang di Prasarana dan Sarana Pertanian, yang mana sekarang bidang perkebunan pun yang bagian sarana dan prasarana tuh masuk di bidang kami. Di bidang kami memang nambah Pak kerjaan dari kemarin. Kalau kemarin kami menangani hanya sarana di bidang pangan, perkebunan di bidang perkebunan. Tapi nampaknya sejak tahun 2020 itu sudah dilimpahkan ke bidang Sapras ya. Jadi kami nambah satu lagi, yaitu Sapras di bidang pertanian, dengan sumber dananya dari BPD PKS. Ada yang tahu Pak BPD PKS? BPD PKS, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, berpusat di Jakarta. Dan ini salah satu sumber dana kita juga. Kenapa? Karena dana yang mereka himpun ini berasal dari bapak-bapak juga, dari seluruh petani kita yang menghasilkan sawit, minyak sawit. Makanya kami dari dinas, karena keterbatasan anggaran kita dari baik APBD,
kabupaten atau provinsi atau juga dari anggaran pusat, ya sekarang salah satu sumber dananya dari BPDPKS. Inilah kemarin yang kami coba konsultasikan, yang mana sebagai dasar hukum dari BPDPKS ini bisa diadakan, bisa tayang. Kalau tidak, kalau dasar hukumnya ada Pak, itu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Kemudian ada lagi Undang-Undang Nomor 1 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Jadi banyak dasar hukumnya di sini. Ya, kemudian ada 10 dasar hukum. Saya kira kalau kita baca pun nanti semua bingung juga ya Pak, karena saya pun bingung juga nengoknya gitu kan kalau dibaca. Jadi intinya saja, kemarin Ketua Koperasi Rimba Mutiara menelpon saya dan kita ingin berdiskusi mengenai ini. Kenapa? Ini loh, ada pos anggaran tersedia di sini. Bagaimana supaya Rimba Mutiara bisa mengambil dana ini gitu. Ini yang kita diskusi yang kemarin. Karena sudah ada satu contohnya di Tenerajaya. Koperasi Tenerajaya Bapak tahu kan? Kemarin yang ketuanya baru meninggal ya Pak ya. Nah, mudah-mudahan dia husnul khotimah gitu kan. Nah, kemarin Pak Ataruman. Ini kami coba masukkan di tahun 2021 dengan proses berjalan. Alhamdulillah sekarang rekomendasinya dari sana sudah keluar. Jadi sekarang mereka mendapat bantuan dana untuk jalan itu sekitar 4 miliar. Nah ini Pak, ini memang perjuangannya cukup jauh. Nah itu sekilas Pak yang saya sampaikan ke Bapak-Bapak. Sehingga sekarang Ketua Koperasi Rimba Mutiara dan pengurusnya juga berusaha ingin, karena katanya kami punya jalan juga, tapi jalan masih gosak aja. Ya Pak masih gosak aja, akhirnya mobil sekejap pataper kata dia. Jadi kemarin berdasarkan hasil diskusi kita cobalah untuk bagaimana nanti supaya dana dari BPDPKS ini bisa dikucurkan untuk Koperasi Rimba Mutiara. Nah itu Pak yang kita upayakan ya. Kemudian ini dia Pak undang-undang tadi ya. Ini saya langsung aja tadi ini karena mengingat waktu nih Pak, Bapak mau rapat lagi kan, kami numpang sebentar gitu kan ya Pak Ketua ya. Itulah dia. Ini Pak dasarnya tadi dasar hukum dari berdirinya BPDPKS Kelapa Sawit, karena dana ini memang lumayan banyak Pak di sana. Makanya untuk subsidi ini, subsidi itu negara mengatur supaya dana ini dipergunakan gitu. Jadi dananya dari bapak-bapak yang iuran yang diambil kembalikan lagi ke bapak-bapak gitu. Nah itu dari kebun, dari hasil JPO yang ditarik oleh pemerintah, kemudian nanti dikembalikan lagi untuk memperbaiki daripada usaha perkebunan kelapa sawit. Tapi ini dibatasi Pak ya, namanya BPDPKS, nggak bisa hilang KS-nya untuk kelapa sawit gitu. Kalau ada pula minta karet nanti ada bisa juga kan. Nah ini dengan dananya dari situ. Jadi perkenalannya udah tuntas sedikit Pak ya, dan nama ya. Ini saya mah laju nih soalnya. Nama Sukarini, tinggal di Bunga Raya ya. Mudah-mudahan masa dinas lebih kurang 1 tahun lagi lah, expired lah. Nah, mudah-mudahan nih Bapak tembus, saya istirahat nggak apa-apa lah, ya kan? Nah, itu usaha Pak Ketua dan Koperasi Rimba Mutiara berhasil. Ya paling tidak kalau saya lewat kan dibilang dia, Pak ngopi dulu. Nah kan gitu, ngopi aja Pak itu. Ya nggak perlu banyak-banyak yang lain-lain ceritanya itu, tapi ngopi aja, ngopi dari ngopi. Nah ini contoh organisasi BPDPKS ya. Saya kira langsung aja ke yang kita lihat di situ ada program dari BPDPKS. Pertama tentang program permajaan sawit. Nah ini ada di sini.
Bapak Ibu bisa lihat di situ. Kemudian ada juga dukungan untuk sarana dan prasarana seperti alat-alat ya. Ini kita lihat. Kemudian ada juga pelatihan pengembangan SDM. Makanya Dinas Kabupaten Siak sekarang sudah ada yang namanya PSR, sudah ada untuk SDM, sudah ada untuk Sapras, Pak. Itu semuanya sudah ditandatangani MOU-nya di Jakarta. Jadi nanti kalau ada pelatihan, ada apa, itu bapak-bapak juga bisa ikut gitu. Ada pelatihannya. Kemudian ada lagi riset. Nah, kalau ada bidang riset penelitian yang perlu dibiayai oleh dana daripada DPD PKS ini, bisa juga. Misalnya Rimba Mutiara, saya mau mengadakan riset nih tentang produksi sawit, ya kan? Atau mungkin teknik menanam sawit, tapi lahannya bergambut, ya Pak ya? Mungkin ada riset yang muncul dari bapak-bapak. Tapi kalau bapak ingin mungkin riset kelapa sawit berbuah seperti kelapa, itu susah. Nanti sulit keluarnya Pak. Kalau sebesar itu mau besar tandannya tuh. Ya kan? Nah, kemudian ada juga di sini untuk pengolahan ya. Jadi kalau pabrik mini, nah itu ada juga itu. Tapi berdasarkan kuota dan luas lahan yang dikelola oleh koperasi atau kelompok tani atau gapokan yang ada. Memang persyaratannya cukup lumayan Pak, tapi mudah-mudahan Rimba Mutiara mungkin satu persatu bisa diurai. Kenapa? Karena bapak-bapak ini kan ya ADM-nya sudah oke. Koperasi ini Pak ADM-nya sudah oke. Kemudian mungkin menyangkut kawasan seperti yang disampaikan ketua tadi. Karena di perkoperasian atau di kelapa sawit itu ada yang namanya ISPO Pak. ISPO itu kepanjangannya Mahasiswa Bang Pinang. Kalau tak bahasa Teluk Imbo lah, ya kan? Nah, jadi ISPO itu adalah suatu sertifikat. Sertifikat ini kita peroleh berdasarkan hasil audit. Audit artinya terhadap kebun ataupun administrasi yang dilaksanakan di Koperasi Rimba Mutiara. Memang kalau berdasarkan bunyi audit Pak, itu biayanya cukup lumayan. Kalau audit, tadi saya ngobrol-ngobrol sama ketua, kalau audit itu auditor tak ngerti lah Pak katanya. Tapi macam mana pun nanti hasilnya langsung bapak-bapak dan ibu yang nikmati. Karena kalau punya Koperasi Rimba Mutiara ini ISPO, ya, punya dia sertifikat ISPO, itu nilai jual bapak tentang minyak sawitnya atau kerjasamanya dengan perusahaan lain itu akan lebih diperhatikan. Biasanya bapak jual 110 ya minyak sawit umpamanya itu, nanti paling tidak dihargai 150 atau 125 gitu. Inilah gunanya ISPO Pak. Kenapa? Dengan ISPO orang sudah yakin bahwasanya produk atau buah dari kelapa sawit yang ada di Koperasi Rimba Mutiara sudah dipercayai gitu. Kalau sekarang kan ibaratnya numpang nih Pak Ketua ya. Ibaratnya numpang itu kita berarti kita belum punya nilai tawar yang kuat. Kalau sudah punya nilai tawar yang kuat, nah, kalau tak segini ya gurunya aku tak masuk dong, ya kan? Bisa. Dan perusahaan lain juga bisa masuk. Nah gitu. Jadi sertifikat ISPO itu untuk nasional, kemudian ada RSPO untuk internasional. Tentunya sosialisasi ISPO ini ada di bidang perkebunan Pak, tapi saya hanya menjelaskan sekilas. Manfaat daripada sertifikat ini adalah langsung kepada bapak-bapak sebagai anggota, karena otomatis nanti dari ketua tentu, oh saya ada punya sertifikat ISPO nih, tentu pihak perusahaan yang bekerja sama dengan Rimba Mutiara dia harus meningkatkan baik di segi harga, di segi mutu kan dengan ISPO sudah terjamin gitu. Berarti kebun bapak sudah layak mendapat sertifikat ISPO. Tapi ISPO ini memang cukup banyak syaratnya Pak. Misalnya buahnya seperti apa, pengelolaan pupuknya seperti apa, pengelolaan administrasinya seperti apa. Nah ini
Jadi kenapa? Memang biaya untuk audit itu ada semacam konsultan nanti yang akan mengaudit apakah kebun bapak-bapak ini layak untuk mendapatkan sertifikat ISPO. Tapi manfaatnya lebih banyak. Bapak punya nilai jual lah, itulah kasarnya. Rimba Mutiara punya nilai jual. Kenapa? Ini saya punya sertifikat loh. Berarti sudah diakui. Apalagi RSPO itu yang internasional. Nah nanti Rimba Mutiara kalau memang itu sudah mereka peroleh, itu mereka sudah dapat, walaupun biaya mereka keluarkan istilahnya ya lumayan besar, tetapi nanti hasilnya mudah-mudahan akan lebih besar lagi. Seperti yang dibilang ketua tadi nih, kita harus bergerak. Sekarang ini tidak hanya zaman pengelolaan pembukuan saja, laporannya baik, tidak ada ketua ya, harus beranjak, harus bergerak ke ISPO kah, ke RSPO kah, kemudian nanti kepada dinas terkait. Kenapa? Kami kemarin sudah menyampaikan dari 2.800, ini sekilas ya Pak ya, dari 2.650 luas kebun koperasi Rimba Mutiara, kedua itu lebih kurang 400-an itu yang di luar dari kawasan gambut. Nah ini Pak, ini sudah mulai bicara nih. Kalau kita kampung kan tak mau tahu loh Pak, nak gambut, nak tidak, nak buai, nak tidak, pokok aku tanam, ya kan? Tapi kedepannya ini mulai nih Pak, mulai ditanya sama orang yang berkepentingan dengan gambut nih. Berarti sisanya itu berada di dalam kawasan gambut. Makanya kemarin Pak Ketua, kalau begitu bagaimana kebun kami? Inilah yang kita coba mengkondisikan supaya Rimba Mutiara bisa juga mendapat bantuan dari BPDPKS dalam arti tidak mengganggu kegiatannya secara perlahan, karena di aturan gambut juga ada aturan main, ya, ada aturan main di BRG itu Pak. Upoi tak sembarangan dong Pak kalau kita memanfaatkan gambut nih. Contoh di daerah Pusako itu kemarin ada investor mau masuk, tapi mereka tanya dulu gimana ini dengan BRG-nya, karena di sana gambutnya ada yang lebih 3 meter. Nah itu ada yang lebih 3 meter. Itu memang udah gambut dalam, ya, gambut dalam dia. Sebetulnya toleransi sawit kan cuma 50 cm Pak. Kalau saya berprinsip sebagai orang teknis itu 50 cm. Tapi masyarakat itu sekarang udah 2,5 meter tanam juga sawit lagi, ya kan? Yang pokok tanam, ya Pak ya. Inilah kondisi kita. Jadi nanti semakin ke depan kita semakin berhadapan ini dengan pemerintah, dengan perusahaan, atau semakin meningkatkan kerjasama. Berarti kita semakin solid, semakin solid. Nah itu. Jadi manfaatnya dengan dapatnya RSPO, dengan dapatnya ISPO, ini nanti Rimba Mutiara itu sudah bisa dia mengibarkan benderanya gitu. Ini loh, bendera kami Rimba Mutiara udah oke. Begitu Pak. Jadi nilai jualnya pun akan lebih. Tentu yang masuk ke rekening Bapak dan Ibu juga akan punya nilai tambah. Nah itu. Memang kalau kita masak bodoh, tak peduli lah, mau ini mau itu. Nah itu sekilas ya Pak ya, kegiatan yang bisa dibiayai. Kemudian lanjut. Kalau ini biar orang nanti yang menyampaikan, orang perkebunan kan. Nah kalau kami menyambut Sapras. Coba sarana yang ini ini tadi, ini yang bisa diberikan sarana yang bisa kita sampaikan kepada Bapak, seperti ada benih, pupuk, pestisida, ya, kemudian alat-alat pasca panen, peningkatan jalan. Ini kita rencanakan untuk Rimba Mutiara jalan ya Pak Ketua ya, Pak Ketua ya, jalan ya, jalan kita rencanakan. Karena Ketua kemarin sudah melaporkan jalannya cukup panjang,
tapi mungkin tidak keseluruhan kita bisa mengakomodir karena tersekat dengan kawasan tadi. Jadi yang tidak masuk kawasan itu sekitar 400. Namun jalan itu kalau bisa dimanfaatkan oleh